Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafitul Hasanah dengan NIM 2321010300067. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian mini riset saya yang berjudul Model Tata Kelola Layanan Asrama Berbasis Pembinaan Sosial Emosional di SMP IT Al-Ghazali Jember dan pengaruhnya terhadap kompetensi interpersonal siswa. Jadi pada penelitian ini saya mengkaji tentang bagaimana model tata kelola layanan asrama di SMP IT Al-Ghazali Jember diterapkan dan bagaimana model tersebut mampu mempengaruhi perkembangan kompetensi interpersonal siswa. Fokus penelitian saya adalah melihat bahwa asrama bukan hanya tempat tinggal, tetapi tempat pembentukan karakter sosial emosional dan kemampuan berinteraksi siswa. Untuk latar belakang penelitian ini adalah berawal dari pemahaman bahwa perkembangan peserta didik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga oleh kemampuan sosial emosional mereka. Di SMP IT Al-Ghazali Jember sebagai sekolah berasrama memiliki lingkungan yang sangat mendukung pembentukan karakter karena siswa tinggal bersama, berinteraksi setiap hari, dan mengikuti rutinitas yang terstruktur. Oleh karena itu, tata kelola layanan asrama ini menjadi faktor penting untuk memastikan pembinaan sosial emosional berjalan efektif, mulai dari kedisiplinan, komunikasi, empati, hingga kemampuan mengelola konflik. Karena itu, penelitian ini penting untuk melihat bahwa bagaimana sistem pengelolaan asrama ini bekerja dan apa saja dampaknya terhadap siswa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana model tata kelola layanan asrama diterapkan, mulai dari perencanaan, struktur organisasi, pola komunikasi, pembinaan sosial emosional, hingga evaluasi. Dan bagaimana keseluruhan model tersebut mempengaruhi perkembangan kompetensi interpersonal siswa, khususnya dalam hal komunikasi, kerjasama, empati, disiplin, dan penyelesaian konflik. Jadi pertanyaannya bukan hanya bagaimana asrama dikelola, tetapi juga tentang bagaimana pengelolaan itu berdampak pada perilaku dan interaksi siswa. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis bagaimana tata kelola asrama di SMP IT Al-Ghazali Jember dijalankan secara terstruktur. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana layanan asrama ini mampu meningkatkan kompetensi interpersonal siswa melalui pembiasaan harian, pendampingan intensif wali asrama, dan pembinaan sosial emosional yang berjalan setiap hari. Dalam penelitian ini saya menggunakan dalam kajian pustaka, dalam penelitian ini saya menggunakan 4 konsep penting. Yang pertama itu ada pembelajaran sosial emosional atau biasa disebut dengan social emotional learning. Yang kedua, layanan asrama. Yang ketiga, kompetensi interpersonal. Dan yang keempat, pembentukan karakter melalui sekolah asrama. Jadi keempat konsep ini menjadi dasar analisis dalam penelitian saya. Untuk metode penelitian, di sini saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena saya ingin memahami secara mendalam, bukan ingin mengukurnya secara angka. Jadi datanya itu diperoleh melalui wawancara dengan kepala asrama dan wali asrama. Yang kedua, observasi langsung kegiatan harian. Dan yang ketiga, dokumentasi seperti struktur organisasi. Selanjutnya, hasil pembahasan dalam penelitian ini itu secara umum menunjukkan bahwa tata kelola asrama di SMP IT Al-Ghazali itu sudah berjalan dengan sistem yang cukup terstruktur, walaupun tetap memiliki dinamika khas kehidupan di asrama. Di sini saya melihat bahwa peran kepala sekolah dan kepala asrama itu saling melengkapi. Jadi yang memegang arah kebijakan besar itu adalah kepala sekolah, dan kepala asrama ini menjadi penghubung antara manajemen sekolah dan kehidupan sehari-hari di asrama. Jadi setiap aturan, kegiatan, sampai pembinaan santri itu selalu mengikuti garis koordinasi yang jelas, seperti contohnya saat akan mengadakan program atau kegiatan baru. Biasanya
wali asrama ini tidak langsung memutuskan sendiri, tapi akan melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada kepala asrama. Baru nanti kepala asrama ini akan menyampaikan kepada manajemen sekolah pada saat rapat evaluasi yang dilakukan setiap 2 minggu sekali. Selama proses observasi, saya juga menemukan bahwa pola komunikasi antara pengurus asrama dan santri ini berjalan dua arah. Meskipun ada aturan yang cukup ketat, tapi santri masih tetap memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat atau keluhannya. Jadi di sini peran wali asrama itu bukan sekedar mengawasi, tapi juga menjadi tempat siswa ini untuk menceritakan kesehariannya atau keluhannya, dan juga tempat siswa belajar mengelola konflik. Bahkan kadang wali asrama itu membantu ketika siswa sedang labil secara emosi. Dari sini saya memahami bahwa keberhasilan pembinaan itu bukan hanya terletak pada fasilitas saja, tetapi juga pada kualitas pendampingannya. Pola komunikasi seperti ini ternyata dapat membantu siswa dalam mengelola kompetensi interpersonal serta perkembangan sosial emosional mereka. Misalnya ketika santri harus belajar menyampaikan pendapat dengan sopan, menghargai pandangan orang lain, dan bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan asrama. Dari interaksi seperti itu, jadi kemampuan sosial emosional mereka itu dapat berkembang secara alami. Selain itu, saya juga melihat bahwa kegiatan harian di asrama ini bukan hanya sekedar rutinitas, tapi memang dirancang untuk meningkatkan kemampuan interpersonal mereka. Misalnya seperti halaqah Al-Quran untuk melatih fokus, kajian akhlak untuk pembiasaan adab, piket kamar untuk melatih rasa tanggung jawab, muhadarah untuk melatih public speaking mereka, bahkan sampai kegiatan lomba lintas kelas yang diadakan setiap minggu ini mampu menciptakan interaksi sosial yang positif. Bahkan mereka juga memiliki struktur organisasi siswa yang sama seperti OSIS jika di sekolah formal, yaitu DBS atau Dewan Boarding School. Nah, ini mampu melatih jiwa kepemimpinan dan komunikasinya. Hasil wawancara dengan pengurus asrama juga memperjelas bahwa manajemen asrama ini sebenarnya berfungsi sebagai sistem kontrol dan pembinaan yang berkelanjutan. Jadi, pengurus memiliki pandangan yang sama bahwa aturan bukan untuk membatasi, tapi untuk mengarahkan. Mereka juga menjelaskan bahwa setiap santri memiliki karakter yang berbeda-beda, jadi pendekatan pembinaannya pun disesuaikan. Hal ini menguatkan temuan bahwa tata kelola yang baik itu bukan hanya sekedar tentang aturan, tapi juga tentang bagaimana aturan itu dipahami dan dijalankan oleh semua pihak. Dari sisi santri, mereka juga mengakui bahwa tinggal di asrama membuat mereka lebih cepat belajar memahami perasaan orang lain, belajar mengendalikan diri, dan lebih mudah berkomunikasi. Mereka merasa banyak belajar tentang empati dan toleransi, terutama karena mereka tinggal dengan teman-teman yang karakter dan latar belakangnya berbeda-beda. Jadi bisa disimpulkan bahwa manajemen asrama ini memiliki pengaruh yang langsung dan tidak langsung terhadap perkembangan kompetensi interpersonal mereka. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola asrama yang terstruktur dan koordinatif mampu membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembinaan karakter, mulai dari sistem organisasi, komunikasi, sampai kegiatan harian. Jadi semuanya saling terhubung dan membentuk pola yang konsisten. Kombinasi antara aturan yang jelas dan pendekatan pembinaan yang fleksibel ini mampu membuat asrama mampu menjadi tempat berkembangnya kemampuan sosial dan kedewasaan santri. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.